Halo, Sagittarius. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga teman-temanku Sagittarius selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Sagittarius, di sini adalah energinya banyak orang. Bisa terkoneksi ke kamu dan juga bisa tidak. Jika tidak terkoneksi ke kamu, maka jangan dipaksakannya. Artinya, kartu ini belum diperuntukkan untuk kamu. Semoga di pembacaan selanjutnya bisa terkoneksi untuk teman-teman Sagittarius semua. Baiklah Sagittarius, ini hanyalah suatu pembacaan energi. Tidaklah bersifat pasti. Sesungguhnya, kepastian itu hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi, lebih bijaklah dalam menilai dan memahami di setiap pembacaan di video ini. Oke Sagittarius, tema kita kali ini aku mengambil sebuah judul, yaitu inilah yang akan kamu miliki sebentar lagi. Sagittarius, mari kita lihat apa yang terbaca di kartu tarot ini. Di sini ada Page of Swords. Di sini aku merasakan begitu banyak beban yang harus kamu pikul, begitu banyak tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Nah, di sini akhirnya kamu telah memberikan atau menutup dan mengakhiri semua permasalahan kamu di masa lalu. Dan di sini kamu mulai bisa menciptakan hal-hal baru yang dimana ini lebih menguntungkan kamu. Mungkin dengan beban di masa lalu kamu, dengan beban yang telah begitu banyak kamu pikul, dengan permasalahan yang telah kamu jalani, dengan tanggung jawab yang begitu berat yang telah kamu selesaikan. Akhirnya di sini aku merasakan dan ada kemudahan yang akan kamu dapatkan nantinya. Akan ada pertolongan-pertolongan yang datang menghampiri kamu. Mungkin kamu pernah menaruh harapan kepada seseorang. Kamu pernah mengharapkan bantuan dari seseorang. Tetapi kamu telah dikecewakan, kamu telah dikhianati, kamu telah dilupakan. Nah, disinilah akhirnya kamu mulai bisa belajar dan memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Karena di sini ada kartu Temperance. Akhirnya kamu mampu dan mulai menciptakan hal-hal baru yang menurut kamu ini bisa mengubah cara pola pikir kamu, cara bertindak kamu, cara pemikiran kamu dalam sesuatu hal. Akhirnya kamu bisa memadukan kerjasama yang baik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Akhirnya inilah peluang, kesempatan yang akan kamu dapatkan, yang akan harus kamu manfaatkan sebaik dan sebisa mungkin. Dengan percaya diri yang begitu besar, dengan optimisme yang ada pada diri kamu, akhirnya kamu bisa melakukan pembaharuan di dalam level kehidupan kamu. Nah, inilah yang nantinya yang akan kamu dapati atau yang akan kamu miliki sebentar lagi. Kamu akhirnya sadar, kamu akhirnya bisa berpikir bahwa kalau tidak kamu, siapa lagi yang akan menolong kamu selain Tuhanmu. Jadi apapun jalannya, apapun permasalahannya, apapun tindakannya, kamu harus selalu melibatkan Tuhanmu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan kemudahan dan kesulitan di setiap jalan kehidupan kita. Kita lanjut, di sini ada Six of Pentacles. Dengan kamu bisa memahami dan mengerti kehidupan kamu nantinya, akhirnya akan ada keseimbangan di dalam hal apapun. Ada kesempurnaan yang akan kamu dapat. Akhirnya kamu mendapatkan keharmonisan, baik itu dari hubungan kamu dengan pasangan kamu, hubungan kamu dengan keluarga kamu, hubungan kamu dengan lingkungan pekerjaan kamu atau lingkungan sekitar kamu. Akhirnya ada kenyamanan yang akan kamu dapatkan. Nah, dengan kenyamanan inilah akan lahir secara tidak langsung kebahagiaan dalam diri kamu. Jika kamu melakukan sesuatu hal itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kenyamanan, maka inspirasi-inspirasi yang ada di dalam diri kita itu akan keluar. Karena kita sudah mulai cocok dan bisa konsentrasi dengan begitu mudah. Akhirnya inilah kamu mulai bisa merasakan dan mendapatkan kepuasan
kenyamanan dalam segi hal apapun. Dengan kenyamanan ini, dengan rasa kepuasan yang kamu miliki, apapun yang kamu lakukan, apapun tindakan yang telah kamu perbuat, maka orang-orang akan suka kepada kamu. Dan juga orang-orang di sekitar kamu akan merasa nyaman, asalkan kamu bisa berkomunikasi dengan baik, asalkan kamu bisa berhubungan secara baik dengan lingkungan sekitar kamu atau dengan siapapun di mana tempat kamu berada. Jadi kamu harus bisa menerima dan memberi saran kepada siapapun, dan kamu harus juga bisa menerima saran agar semuanya berjalan dengan baik. Jadi disitulah akan lahirnya kemudahan di dalam kehidupan kamu. Memang begitu banyak rasa sakit yang telah kamu lalui, ada kehancuran dalam diri kamu, entah itu kehancuran dalam kamu berumah tangga, entah itu kehancuran dalam kamu berhubungan dengan pasangan kamu, atau kehancuran dalam bisnis kamu. Akhirnya kamu bisa belajar, karena mungkin di dulunya ada guncangan yang hebat secara mental yang telah kamu rasakan. Akhirnya kamu bisa belajar. Dengan kamu mengalami situasi terburuk sekalipun, kamu harus bisa tetap tegar. Kamu harus bisa tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal kamu. Nah, disinilah kamu harus bisa berpikir secara dewasa, dan kamu harus bisa berpikir secara bijaksana. Agar apa? Agar kebaikan, kemudahan itu akan lahir dan tumbuh di dalam diri kamu. Karena di sini ada Five of Swords. Di sini aku merasakan mungkin ada rasa di mana kamu ingin menyerah dengan keadaan kamu saat ini. Kamu mulai mengeluh. Kamu mulai menjauh dari lingkungan sekitar kamu. Dan akhirnya dengan kamu bisa berpikir dengan cerdas, dengan kamu bisa berpikir dengan positif dari segala hal, akhirnya rasa itu bisa kamu handle. Dan akhirnya rasa itu bisa kamu kuasai. Dan akhirnya kamu tidak lagi merasakan kesedihan, kamu tidak lagi merasa dikecewakan, kamu tidak lagi merasa mungkin diperlakukan tidak adil. Nah, jadi kamu harus betul-betul bisa berjuang dengan begitu keras. Kamu memang betul-betul bisa berjuang dengan begitu maksimal. Karena dengan kamu berjuang dengan maksimal, dengan kamu bekerja keras, akhirnya pundi-pundi kebahagiaan itu akan hadir menghampiri kamu. Nah, disinilah akan tumbuhnya ketegaran, ketangguhan di dalam diri kamu dengan kamu mampu mandiri. Akhirnya kamu bisa menjadi orang yang berkecukupan. Kamu bisa menjadi orang yang memiliki segalanya. Karena kamu adalah individu yang spesial, individu yang lain daripada yang lain. Karena tidak ada sesuatu yang abadi, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Karena semua ini hanyalah titipan. Semua ini hanyalah titipan dari Sang Maha Kuasa. Jadi seberapa banyak yang kamu miliki, seberapa banyak yang kamu rasakan, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Semakin banyak yang kamu miliki, maka itu akan semakin berat pertanggungjawabannya. Karena semua ada hukum yang harus kita jalani. Jadi dengan begini, kamu lebih bisa memahami kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Selain kamu bisa menjalaninya dengan penuh keyakinan, selain kamu bisa menjalaninya dengan penuh ketakwaan kepada Tuhanmu. Jadi apapun itu semua serahkanlah kepada Tuhanmu. Lepaskan, niatkan untuk dirimu bahwa kamu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu itu karena Tuhanmu. Jadi dengan kamu begitu, maka Tuhanmu akan memberikan kemudahan secara tidak langsung. Dan Tuhan akan memberikan peluang sedikit demi sedikit untuk kamu. Dengan kamu bisa memanfaatkan peluang inilah, dengan kamu bisa memanfaatkan secerca cahaya yang bersinar di dalam kehidupan kamu, akhirnya alam semesta mengirimkan sinyal yang baik untuk kamu. Dan disinilah terlahirnya kembali
generasi yang baik di dalam kehidupan kamu, yang mungkin dulunya kamu berada di dalam level terendah di dalam kehidupan kamu, bahkan kamu tidak memiliki apapun, bahkan kamu dijauhi oleh siapapun. Dengan begitu kamu mau maju bergerak dengan semangat, dengan kamu mampu berpikir ke belakang dengan hal-hal apa yang telah terjadi di masa lalu kamu, akhirnya kamu bisa memanfaatkan itu semua dengan sebaik mungkin. Oke Sagittarius, mungkin inilah pembacaan kita di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Jika kamu berada di akhir video ini, berarti mutlak video ini adalah untuk kamu dan ini sangat sonen untuk kamu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan komennya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kamu. Terima kasih, salam bahagia, jangan lupa tersenyum, dadah.